Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1601. Charlie berada di mobil Wrigley dan dalam perjalanan ke rumah Gu, Lorin mengiriminya pesan WeChat dan berkata, "Charlie, saya sudah memesan tiket pesawat untuk kita berdua kembali ke Aorus Hill. Besok pagi pukul 9. Oke." "Ya," Charlie menjawab. "Berapa tiketnya?" "Aku akan mentransfermu." Lorin mengeluh. "Ini hanya tiket pesawat. Apakah kamu masih ingin memberiku uang?" "Kamu terlalu sungkan padaku," Charlie berkata dengan serius. "Kamu membayar tiketku, aku harus menggantinya." Lorin bertanya dan bertanya. "Kamu telah menyelamatkanku beberapa kali. Jadi bagaimana aku tidak bisa membalasmu? Kapan Tuan Wade memberiku kesempatan untuk menikahimu?" Charlie terdiam sesaat, dan berkata tanpa daya, "Oke, saya tidak akan sopan lagi kepada Anda tentang tiket. Sampai jumpa di bandara besok pagi." Lorin berkata, "Kalau begitu kamu akan tiba di bandara sebelum jam 8. Jadi jangan terlambat bangun." Charlie berkata, "Jangan khawatir, saya akan tiba di bandara tepat waktu." Setelah menutup telepon, Wrigley bertanya dengan gugup, "Tuan Wade, apakah Anda akan kembali ke Aorus Hill besok?" "Ya," Wrigley bertanya lagi. "Tuan Wade, kapan Anda akan kembali ke East Cliff?" "Belum yakin." Wrigley merasakan hawa dingin di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa jika Charlie akan selalu berada di East Cliff, dia akan pergi ke rumah pamannya sesekali untuk menjilatnya. Setelah jangka waktu tertentu, dia akan dapat memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya, sehingga dapat mengembalikan kejantanannya. Tapi Charlie akan meninggalkan East Cliff besok, dan tidak ada kesempatan untuk menyanjungnya di masa depan. Apa yang bisa dia lakukan? Jika Charlie memulihkan dirinya setelah 3 atau 5 tahun, bagaimana dia bisa hidup selama 3 atau 5 tahun ini? Charlie juga melihat melalui pikirannya, dan berkata dengan ringan, "Bahkan jika aku tidak di East Cliff, kamu bisa berperilaku baik di depan keluarga pamanmu. Jika mereka puas dengan penampilanmu, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat kamu kembali normal." Wrigley menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya pasti akan mencoba yang terbaik." Ketika Charlie kembali ke rumah Yule sudah pergi ke kantornya. Dia dalam kondisi fisik yang sangat baik setelah baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia mengabdikan dirinya untuk bekerja, menyerang saat setrika panas untuk memperkuat kendali atas Golding Group. Selain pelayan di rumah, Charlie hanya melihat Queen setengah berbaring di sofa membaca novel. Karena seluruh villa terpasang jaringan pemanas, meskipun musim dingin dan bulan ke-12, suhu di dalam ruangan konstan sekitar 28 derajat. Di rumah, bisa memakai celana pendek dan lengan pendek seperti di musim panas. Queen mengenakan gaun tidur renda, kakinya yang ramping dan putih tumpang tindih dan terbuka ke udara. Sosoknya memang yang terbaik dari semua wanita yang pernah dilihat Charlie. Bahkan Aurora, lada kecil yang telah berlatih seni bela diri sepanjang tahun, tidak dapat dibandingkan dengannya. Hal ini terutama karena proporsi tubuh Queen sangat bagus. Dia adalah tubuh yang bertumpu pada 9 yang diimpikan oleh semua bintang wanita. Yang disebut tubuh mengacu pada 9 kali tinggi seorang wanita, yang sama dengan 9 kali panjang wajahnya. Seorang wanita dengan proporsi ini memiliki tubuh yang paling sempurna. Sangat sulit untuk menemukan seorang wanita dengan tubuh seperti itu. Proporsi tubuh yang sempurna, tidak berlebihan untuk memilih satu dalam hidup ini. Bab 1602. Melihat Charlie kembali, Queen berdiri dengan gembira, berlari ke arah dalam 3 atau 2 langkah, dan berkata sambil tersenyum, "Kak Charlie, mengapa kamu kembali begitu cepat? Saya pikir kamu tidak akan kembali sampai malam." Charlie merasa bahwa lengannya dipegang erat oleh tangannya, dan dia sedikit bingung. Tetapi dia tidak berani berpikir, dan berkata, "Ini tidak lebih dari menghadiri perjamuan ulang tahun, dan aku kembali setelah acara selesai." Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya padanya, "Paman dan Bibi ada di rumah?" "Yah," Queen berkata dengan genit.
Ayahku pergi ke kantor, dan ibuku pergi ke makan malam amal. Ada lelang amal dan pesta koktail, dan dia tidak akan makan malam di rumah. Charlie mengangguk. Dia tahu bahwa, sebagai Rachel, dia juga seorang selebriti super peringkat teratas di East Cliff. Jika suami membuat comeback profil tinggi, dia harus menggunakan caranya sendiri untuk membuat comeback profil tinggi menjadi mampu menghidupi suaminya. Pada saat ini, Queen bertanya dengan ragu-ragu, "Kak Charlie, apakah kamu yakin akan pergi besok?" Charlie berkata, "Ya, aku akan berangkat besok." Queen tampak agak tersesat, ragu-ragu mengingat sesuatu, dan berkata, "Kak Charlie, pergilah bersamaku jalan-jalan." Charlie bertanya padanya, "Kamu seorang bintang besar. Kamu pergi ke jalan dengan santai. Bagaimana jika ada paparazzi yang mengambil fotomu?" Queen tersenyum dan berkata, "Sama seperti ketika aku menjemputmu di bandara terakhir kali. Aku menyamar." Setelah berbicara, Queen berkata lagi, "Saya ingin membawamu ke tempat kita suka bermain saat kita masih kecil. Apa kamu masih ingat Nanlokuk Siang?" Nanlokuk Siang. Charlie mengerutkan kening. Dia merasa tidak mengenal tempat ini namun sepertinya akrab. Queen berkata, "Ini adalah tempat kita sering meminta orang tua kita untuk membawa kita pergi bersama saat kita masih kecil. Ada banyak pedagang kecil, toko kecil, banyak makanan lezat dan menyenangkan." Luokuk Siang berada di dekat Houhai. Di musim dingin, saya akan pergi ke Houhai untuk bermain ice skating. Apakah kamu ingat? Dalam pikiran Charlie, potongan masa kecil tiba-tiba muncul. Dalam ingatannya, bersama dengan Queen, bersama kedua orang tua, mereka pergi ke Luokuk Siang untuk makan manisan hao, dan bermain kereta di Houhai. Musim dingin di East Cliff sangat dingin, dan danau di Houhai akan tertutup es tebal. Setelah es membeku, orang-orang akan meluncur di danau dan bermain dengan kereta es. Anak-anak duduk di kereta luncur es kecil yang dibuat sendiri, bergerak dengan dua batang besi di bawah kereta luncur. Pada saat itu, anak-anak tidak memiliki produk elektronik untuk dimainkan. Jadi ketika musim dingin tiba, Charlie berpikir untuk bermain ice skating di Houhai. Dia masih ingat bahwa ketika orang tua Queen memiliki halaman yang sangat indah di Houhai, setiap kali mereka membawa ke Houhai, mereka akan membawa untuk mengunjungi orang tua Queen terlebih dahulu, dan kemudian makan di halaman rumah Queen. Sekarang dia mengingatnya, kenangan yang belum muncul di pikirannya selama lebih dari 10 tahun, masih jelas di pikirannya setelah sekian lama. Pada saat itu, Queen selalu mengikuti. Dia mengenakan jaket empuk yang tebal, seperti bola kecil yang dibungkus kapas. Tangan kecilnya terjulur dari lengan jaket empuk, dan dengan erat memegang sudut pakaiannya, dan dia tidak mau melepaskannya. Pada saat itu, dia selalu meletakkan kata-kata Kak Charlie di sekelilingnya. Suaranya manis dan lilin, dan dia sedikit pemalu, yang sangat lucu. Namun, dia belum pernah ke tempat yang paling dia cintai sebagai seorang anak selama 18 tahun. Memikirkan hal ini, hati Charlie penuh dengan nostalgia. Jadi, dia bertanya kepada Queen, "Nan, apakah rumahmu di tepi danau Houhai masih ada?" "Ya," Queen berkata sambil tersenyum. "Ini adalah bangunan yang dilindungi, dan tidak boleh dihancurkan. Ayah saya menghabiskan banyak uang untuk merenovasinya 2 tahun lalu. Jika bukan karena kemacetan lalu lintas di pusat kota, kita semua ingin pindah ke sana." Mengatakan itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Kak Charlie, apakah kamu ingin saya menunjukkannya sekarang?" Kenangan di benak Charlie berkerumun, dan hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia berkata, "Oke." Bab 1603. Setelah menerima jawaban pasti Charlie, Queen menari dengan gembira, berlari kembali ke kamar, dan segera mengganti jaket tebal panjang. Agar tidak dikenal, dia juga secara khusus membawa masker hangat dan topi berbulu dengan 2 telinga kelinci yang lucu. Selain itu, dia juga memegang kacamata bulat berbingkai hitam. Setelah memakainya, dia adalah gadis yang imut dan imut. Ada penyimpangan besar dalam gaya Queen, yang membuat semua pria tergila-gila. Faktanya, hati Queen adalah gadis yang lucu dan mengejutkan. Dia memiliki hati yang murni. Tidak ada pengalaman dalam cinta.
tidak ada pengalaman dalam bergaul dengan lawan jenis, dan tidak ada pikiran rahasia dari gadis-gadis di luar. Dari wajahnya, Charlie melihat bayangan masa kecilnya. Melihat ke belakang sekarang, Queen adalah beban manis masa kecilnya. Alasan dia mengatakan beban manis karena, meskipun dia tidak ingin dia mengikuti setiap hari dan memanggil dirinya Kak Charlie, jauh di lubuk hatinya dia menikmati perasaan saat dia berputar-putar di sekitarnya. Queen melihat bahwa Charlie sedikit mengerti. Wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Dan dia berkata dengan malu-malu, "Kak Charlie, mengapa kamu melihat seperti ini?" Charlie kembali sadar, tersenyum canggung tetapi sopan dan berkata, "Saya tiba-tiba memikirkan hal-hal masa kecil saya, dan saya sedikit kesal." Hati Queen manis dan gembira. Dia sedikit menurunkan kelopak matanya, dan berkata dengan lembut, "Ayo cepat." Agar tidak memperlihatkan identitas Queen sebanyak mungkin, Charlie dan dia mengendarai Volvo tua yang sederhana dari area villa ke pusat kota. Houhai berada di pusat East Cliff. Dapat dikatakan sebagai salah satu tempat paling makmur di seluruh East Cliff. Selain itu, tidak ada pembangunan yang berlebihan di sini, dan rumah-rumah halaman tua terlindung dengan baik. Jika ingin melihat kehidupan East Cliff tua, harus datang ke tempat seperti ini. Lebih dari setengah jam kemudian, Queen mengendarai mobil ke sebuah jalan kecil dekat Houhai. Dari jalan sempit ini, sulit untuk membedakan apakah setiap rumah tangga yang tinggal di dalamnya adalah keluarga biasa atau keluarga kaya. Di East Cliff, ada dua jenis orang yang tinggal di rumah semacam ini. Salah satunya adalah orang yang sangat miskin yang tinggal di sebuah rumah tua. Bahkan mungkin tidak ada toilet di dalam rumah mereka. Mereka harus lari ke toilet umum setiap hari. Bahkan di tengah malam musim dingin, mereka harus pergi ke toilet umum. Satu lagi adalah orang yang sangat kaya. Jika ingin tinggal di rumah seperti ini, harus terlebih dahulu memiliki cukup uang untuk mengubah rumah menjadi tempat yang sangat layak huni. Karena sebagian besar rumah adalah bangunan satu lantai, tidak ada yang bisa melihat seperti apa bagian dalamnya dari luar. Beberapa rumah penuh sesak di dalam, dengan briket, sepeda, dan kimchi toples yang menumpuk di geng. Sehingga membuat sulit orang yang meliputinya. Ada banyak gubuk yang dibangun dengan tidak teratur, dan ada banyak bahaya keamanan. Tetapi ada juga beberapa rumah, dari luar, yang terlihat biasa-biasa saja, sama sekali tidak mencolok. Tetapi setelah masuk, mereka menemukan bahwa ada gua di dalamnya. Ini adalah kasus rumah Queen. Halaman orang lain penuh sesak, sempit, dan berantakan. Tetapi halaman rumah keluarga Golding luar biasa dan kuno. Tidak hanya dinding yang diukir dengan marmer putih, tetapi juga 9 naga agung dengan postur berbeda yang diukir di atasnya. Bab 1604. Ini adalah dinding 9 naga atau layar 9 naga, yang hanya ada di bangunan kerajaan kuno. Dapat dikatakan dengan spesifikasi tertinggi. Ada dinding 9 naga serupa di kota terlarang. Di zaman modern, banyak yang membuat layar 9 naga. Jika di zaman kuno, tidak ada seorang pun kecuali kaisar yang dapat menggunakan hal-hal tingkat tinggi seperti itu. Jika keluarga kerajaan ditunjukkan, itu akan menjadi kejahatan yang dikhianati. Bahkan kerajaan dapat menghukum seluruh keluarga itu. Apalagi pelataran ini memiliki 4 pintu masuk dan 4 pintu keluar. Pekarangan di pintu masuk ini sebenarnya telah membangun versi miniatur Taman Sudbury, dengan bebatuan, paviliun, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Hanya ada beberapa pelayan setia keluarga Golding di halaman, jadi Queen tidak keberatan. Melepas topengnya, meraih lengan Charlie, dan berkata kepadanya, "Kak Charlie, kamu masih ingat pekarangan ini? Waktu kecil sering peta utama umpet di sini." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya ingat, tetapi saya selalu merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang saya ingat." Queen berkata sambil tersenyum, "Ini sudah berkarat. Ada beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kolam udara yang membeku dan berkata, "Selalu ada banyak koi yang bagus di sini. Beberapa dibesarkan di keluarga Golding selama lebih dari 30 tahun, dan beberapa pernah kamu lihat sebelumnya. Tapi sekarang dingin. Koi telah dipindahkan ke kamar samping. Akan dipindahkan kembali setelah musim semi. Apakah kamu ingin melihatnya?" Charlie berkata sambil bertanya,
Berapa lama koi hidup begitu lama? Queen tersenyum dan berkata, umur ikan koi berumur sekitar 60-70 tahun. Jika ditangani dengan baik, bisa hidup lebih lama lagi. Berbicara, Queen menjentikkan jarinya dengan wajah serius dan berkata, lihat, ada beberapa jenis hewan peliharaan. Jika memeliharanya dengan baik, mungkin hidup lebih lama dari kita. Ada koi, kura-kura, burung beo, burung macau dan burung beo bunga matahari. Semua bisa hidup antara 60 atau 70 tahun. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik Charlie dan berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk melihat mereka, dan melihat apakah kamu bisa mengenali mereka. Kemudian, Queen membawa Charlie ke sayap di sebelah halaman. Sayap ini sangat luas, dan lebih dari setengah area di dalamnya dibuat menjadi kolam ikan dengan suhu konstan, dan sejumlah besar koi besar berenang di dalamnya. Queen menunjuk salah satu ikan koi, yang panjangnya sekitar 1 meter, dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu masih mengingatnya? Dulu kamu menamakannya Nobita. Nobita di Doraemon. Charlie tersenyum dan mengangguk. Ingat, dalam kesan masa kecilku, itu sepertinya yang terbesar. Queen mengangguk dan berkata, ini adalah koi 3 warna Taiso. Ayah saya mengatakan bahwa harga belinya saat itu bernilai 1 set 3 rumah di Jalan Lingkar ketiga East Cliff. Charlie sedikit terkejut, meskipun sedikit mengejutkan, tetapi tidak terlalu mengejutkan. Koi itu sebenarnya sangat mahal. Beberapa waktu lalu, wanita tertua dari keluarga Zhong menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membeli koi, dan Charlie juga melihatnya. Oleh karena itu, nilai koi yang berharga tidak dapat diukur dengan ukuran ikan hias biasa. Pada saat ini, Queen membungkuk dan berjongkok di tepi kolam ikan, memberi isyarat kepada koi besar, yang disebut Nobita. Koi itu berenang langsung. Queen mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan itu tidak bersembunyi sama sekali. Sambil menyentuh koi, Queen berkata, Nobita, lihat, Kak Charlie datang menemuimu. Apakah kamu ingat dia? Dia masih mengingatmu. Meskipun koi tidak takut pada orang, dia mungkin memiliki beberapa keakraban dengan Queen. Namun dia juga bukan manusia, dan tidak mungkin memberikan tanggapan apapun kepada Queen. Dan Queen juga berbicara pada dirinya sendiri, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Charlie, ayahku berkata bahwa Nobita baru berusia 30 tahun ini. Jika kamu merawatnya dengan baik, dia dapat hidup 40 tahun lagi. Kita sering bermain dengannya saat kita kecil. Jika kita punya anak nanti, anak kita juga bisa bermain dengannya. Bab 1605. Meskipun Charlie tidak mengenali kata-kata Queen dengan cara apapun, setelah ingatan masa kecil terus muncul di pikirannya, ingatan-ingatan itu secara halus membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan Queen. Dia bahkan memiliki gambaran imajinasi di benaknya. Jika orang tuanya masih hidup dan dia tidak tinggal di Aurus Hill, dia mungkin sudah menikah dengan Queen sekarang. Mungkin, bukan hanya dia dan Queen saja yang menjaga di sebelah kolam koi ini. Orang tuanya sendiri dan orang tua Queen akan berada di sini bersama mereka berdua. Bahkan mungkin mereka sudah memiliki 1 atau 2 anak. Mengobrol di sekeliling dia dan Queen, memanggil mereka orang tua dengan suara seperti susu, dan kemudian menanyakan banyak detail dan kenangan tentang koi. Faktanya, semua ini bukan spekulasi Charlie yang tidak masuk akal. Dia tahu karakter ayahnya, Curtis, tuan kedua dari keluarga Wade. Dia selalu memegang kata-katanya, jika dia masih hidup. Jika dia berani mengucapkan kata pun untuk tidak menikahi Queen, dia takut kakinya akan patah. Selain itu, sebagian besar generasi kedua kaya di East Cliff menikah dini, karena keluarga telah mengatur pasangan pernikahan lebih awal. Dan biasanya mereka akan segera mengatur pernikahan ketika mereka mencapai usia pernikahan yang sah. Dalam hal ini, dia mungkin telah menikahi Queen ketika dia berusia 22 tahun. Menghitung mundur hingga saat ini, dia mungkin telah menikah dengan Queen selama 4 tahun. Normal jika memiliki 2 anak. Queen melihat bahwa Charlie sedikit mengerti, dan bertanya dengan lembut di sebelahnya. Kak Charlie, apa yang kamu pikirkan? Charlie tersenyum pahit dan berkata, saya memikirkan orang tua saya. Queen menghela nafas pelan.
Aku baru saja memikirkan Paman Wade dan Bibi Wade. Aku masih berpikir, jika tidak ada yang terjadi pada mereka saat itu, kami berdua mungkin sudah lama menikah. Kita mungkin sudah memiliki anak. Jika demikian, 3 generasi bisa berkumpul di sini hari ini. Charlie jelas terkejut. Tanpa diduga, Queen juga memihak. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Queen menerima identitas pertunangannya sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir harus menemukan dan menikahi dirinya sebagai tujuan hidupnya. Jika dia mengecewakan Queen, bagaimana dia harus menghadapi Yule dan Rahel? Bagaimana dia akan menghadapi orang tuanya karena dia gagal memenuhi harapan mereka? Queen di samping tidak tahu bahwa Charlie sedang berjuang dan bingung dalam pikirannya. Jadi dia dengan lembut menarik tangannya dan berkata, "Maaf, Kak Charlie. Saya seharusnya tidak menyebut Paman Wade dan Bibi Wade. Itu menyedihkan." Charlie tersenyum, dan berkata, "Tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun, tidak begitu sedih lagi. Ini lebih merupakan penyesalan." Queen menjalin jari-jarinya dengan Charlie, menariknya untuk berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Kak Charlie, ayo keluar dan bermain." Charlie mengangguk, menyingkirkan pikiran melankolis dalam pikirannya, berjalan di sekitar halaman bersama Queen, dan pergi ke Houhai bersama. Sepanjang jalan, Queen tidak mau melepaskan tangannya, dan Charlie tidak melepaskannya. Saat melihat Queen sangat bahagia, meskipun cuaca saat ini sangat dingin, bagi orang-orang Eastcliff yang suram, ini adalah waktu terbaik untuk datang ke Houhai untuk bermain skating. Oleh karena itu, seluruh Houhai sangat ramai, penuh dengan pria, wanita, dan anak-anak yang bermain. Charlie dan Queen datang ke es bergandengan tangan, menyewa kereta luncur es kecil 2 tempat duduk dari lelaki tua di tepi danau. Kemudian Charlie membawa Queen untuk bermain di atas es. Pada saat ini, ada seseorang yang sangat terkejut di tengah keramaian, menatap Charlie tanpa henti. Orang itu adalah Lorin. Lorin juga gadis lokal Eastcliff. Karena dia akan meninggalkan Eastcliff dan kembali ke Aurus Hill besok, dia juga merindukan pengalaman bermain skating di Houhai. Dia membawa sepupu kecil di rumah dan berlari ke Houhai untuk bermain bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.